Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Desember 2021 dengan judul Kita Mewarisi Kerajaan Itu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan tugas kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dapat memberikan pengertian kepada kami untuk kami mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil dalam Matius 25 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap perbuatan kita dalam menolong umat Allah akan diberi upah seperti yang telah dilakukan kepadanya. Pada hari perhitungan yang terakhir, Kristus tidak menghadapkan kepada manusia pekerjaan besar yang Dia telah lakukan bagi mereka dalam menyerahkan nyawanya untuk tebusan mereka. Dia menghadapkan kepada mereka suatu pekerjaan setia yang mereka telah lakukan baginya. Betapa kasih yang melampaui Dia, bahkan menyebut pekerjaan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak beroleh pengetahuan jelas akan hukum Tuhan, tetapi yang telah melakukan bahkan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum itu, oleh karena mereka telah memperhatikan suara yang berbicara kepada mereka dalam perkara alam. Apabila Roh Suci menanamkan Roh Kristus di dalam hati orang yang liar itu, lalu dia menolong hamba-hamba Allah, dengan cepat rasa belas kasihan itu bertentangan dengan sifatnya yang sebenarnya, bertentangan dengan pendidiknya, anugerah Allah yang bekerja keras atas pikiran yang digelapkan telah melembutkan sifat liar yang tidak diajar oleh hikmat manusia. Kristus menanamkan anugerah dalam hati orang yang liar itu, dan dia pun dapat melayani keperluan misionaris, bahkan sebelum dia mendengar atau memahami perkataan kebenaran dan kehidupan. Lihatlah rombongan yang berkumpul di sekeliling hamba Allah bermaksud mencelakakan hamba Allah itu, tetapi Tuhan sedang bekerja di hati dan pikiran seseorang yang memohon sesuatu demi hambanya, dan setelah musyawarah perang itu menentukan supaya menghancurkan nyawanya orang Kristen itu. Pengeteraan orang liar tersebut mengubah keputusan itu dan nyawanya pun terselamatkan. Oh, suatu kasih yang ditujukan bagi orang liar itu untuk perbuatan ini. Dan kepada orang yang demikian Kristus berkata pada hari penghakiman, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku perhatian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat bagi kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan kepada kami. Kristus menanamkan anugerah dalam hati orang yang liar itu,
dan dia pun dapat melayani keperluan misionaris, bahkan sebelum dia mendengar atau memahami perkataan kebenaran dan kehidupan. Lihatlah rombongan yang berkumpul di sekeliling hamba Allah bermaksud mencelakakan hamba Allah itu, tetapi Tuhan sedang bekerja di hati dan pikiran seseorang yang memohon sesuatu demi hambanya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan. Camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada, juga Tuhan lindungi pelihara mereka agar mereka juga menjalankan tugas mereka dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya juga Tuhan curahkan hikmat, pengetahuan sorga dan sukacita di dalam pelayanan. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, biarlah mereka juga menjalankan tugas mereka dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan mereka juga sukacita di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.